Oh iya. Nah, saya lanjutkan dulu ini. Nah, untuk minggu ini ada yang namanya dengan metode lingkaran. Nah, kalau metode lingkaran ini biasa disebut juga dengan metode mass procedure atau metode prosedur massa. Massa di sini artinya massa dari si lereng tersebut. Nah, di sini bidang longsorannya untuk prosedur massa ini itu berbentuk silinder lingkaran, sehingga bisa juga disebut dengan metode lingkaran. Nah, jenis-jenis keruntuhannya di sini bisa dilihat berdasarkan dari bidang gelincirnya. Nah, di sini yang A, ini ada namanya slope failure. Di sini slope failure-nya ada dua. Ada yang namanya toe circle. Nah, di sini toe circle. Kalau toe circle ini bidang gelincirnya itu hanya sampai bagian bawah dari si lerengnya. Jadi sampai toe lerengnya aja. Toe ini kan artinya bagian bawahnya. Nah, kemudian kalau untuk jenis slope keruntuhan slope yang kedua ada namanya slope circle. Nah, kalau slope circle ini dia hampir lebih melingkar sampai menyentuh si bagian lapisan tanah kerasnya. Kalau toe circle ini dia nggak menyentuh sampai tanah keras ya, cuma sampai di permukaan lereng aja. Tapi kalau di sini yang slope circle ini bidang gelincirnya itu hampir sudah menyentuh si tanah kerasnya. Nah, kemudian di sini ada namanya keruntuhan lereng dangkal atau shallow slope failure. Kalau keruntuhan lereng dangkal ini bisa dilihat keruntuhannya hanya di bagian atas ini saja, jadi hanya bagian tidak terlalu sampai bawah ya. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya base failure atau keruntuhannya ini melewati si bagian bawah lerengnya. Jadi sampai melewati bagian bawah lereng menerus sampai ke dasar lereng yang bagian bawah ini dan sampai dasar juga. Nah, ini base failure kalau ini. Jadi ada 3, yaitu slope failure, di mana slope failure ini tadi terbagi menjadi toe circle dan juga slope circle, kemudian keruntuhan lereng dangkal yang ini tadi, dan juga yang terakhir ada keruntuhan dasar atau base failure. Gitu. Jadi ada 3 jenis keruntuhan. Nah, kemudian kalau jenis keruntuhan dengan metode irisan, pertama kita bisa hitung stabilitas lerengnya untuk tanah yang jenisnya lempung homogen. Nah, lempung homogen di sini, sudut gesernya ini nilainya hampir mendekati 0 atau Pi sama dengan 0. Nah, kekuatan geser dalam keadaan undrained, artinya undrained ini air pori tanahnya itu tidak mengalir keluar, sehingga kekuatan gesernya ini dianggap tetap, di mana kekuatan gesernya di sini hanya mengandalkan kohesi undrained si tanah tersebut. Nah, kemudian untuk membuat analisis stabilitasnya, kita bisa memilih suatu potensi bidang gelincir percobaan. Nah, kalau di sini bisa dilihat yaitu ada A, E, dan D. Jadi, bidang gelincir A, E, D yang ini yang merupakan busur lingkaran dengan jari-jari R. Jadi, di sini dia punya jari-jari sepanjang R, dan pusat lingkarannya di sini terletak pada titik pusat 0. Jadi, ini titik pusatnya. Kemudian dia memiliki jari-jari R dengan sudut theta. Nah, di sini bidang gelincirnya yaitu bidang gelincir AEB. Jadi kita misalkan dulu bidang gelincirnya adalah bidang gelincir AEB ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa reaksi pada lereng ini, yaitu gaya normal. Di sini gaya normal tadi adalah NR. Ini perlawanan terhadap kelongsoran si lereng tersebut. Kemudian CD ini adalah kohesi yang menyebabkan si lereng tersebut longsor. Nah, kemudian sih ada sudut tetanya juga. Nah, dengan memperhatikan
Dengan memperhatikan satuan tebal yang tegak lurus pada bagian yang kita tinjau, maka berat tanah yang berada di atas kurva AED kita bisa bagi dua. Nah, jadi kurva AED tadi kita bagi dua ya, yaitu kita tentukan beratnya menjadi daerah area W1, yaitu berat W ini adalah berat si lerengnya ini. Kemudian ada yang namakan dengan W2. Jadi untuk bidang gelincir ini kita bagi menjadi dua area, di mana beratnya adalah W1 dan juga W2. Nah, W1 ini luasan dari FCDEF, yaitu luasan dari F, di sini ada F, C, D, E, dan F ini. Jadi area lereng yang bagian atas ini, itu kita kalikan dengan si berat volume tanah tersebut. Nah, maka akan didapatkan berat area untuk lereng yang bagian atas. Nah, kemudian sama halnya seperti lereng W1 tadi, untuk yang W2 di sini kita kalikan luasan AB FEA, yaitu lereng yang bagian bawah ini, kita kalikan dengan berat volume si tanah tersebut, maka akan dapatkan berat untuk area W2 ini. Jadi sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, di mana kalau untuk mencari berat itu adalah luasan dikalikan dengan si berat volumenya. Nah, runtuhan lereng ini terjadi karena massa tanah yang menggelincir. Nah, di dalam tanah yang menggelincir itu terdapat momen, dan besarnya momen yang menyebabkan keruntuhan terhadap titik pusat nol yang menyebabkan ketidakstabilan lereng, itu kita simbolkan dengan MD. MD ini adalah momen yang menyebabkan longsor, di mana MD ini didapatkan dari berat area 1 atau W1 tadi, dikalikan dengan I1. I1 ini adalah lengan momen untuk area 1 tadi, lalu kita kurangi dengan W2 dikalikan dengan I2. Nah, jadi berat dikalikan lengan momennya. Nah, sedangkan besarnya momen yang menahan terjadinya longsor, di sini kita simbolkan dengan MR. Jadi MD tadi adalah momen yang menyebabkan longsor, kemudian MR ini adalah momen yang menahan terjadinya longsor. Nah, momen yang menahan terjadinya longsor ini yaitu kohesi dari si tanah yang menahan kohesi dari tanah yang menahan terjadi longsor tadi, kita kalikan dengan luasan AED-nya, kemudian kita kalikan 1 dan kita kalikan jari-jarinya. Nah, dari persamaan ini didapatkan kohesi dikalikan jari-jari kuadrat, lalu dikalikan sudut tetanya. Nah, kemudian untuk mencapai keseimbangan kestabilan lereng, kita tahu bahwa momen yang menahan itu harus sama dengan momen yang mendorong atau momen yang menyebabkan terjadinya longsor. Jadi momen ini harus seimbang, sehingga kalau dijabarkan persamaannya tadi, kita masukkan persamaan yang sebelumnya, yaitu CD dikali R kuadrat dikalikan theta, itu nilainya harus sama dengan berat di area 1 dikalikan lengan momen di area 1 dikurangi dengan berat di area 2 dikalikan dengan lengan momen di area 2. Nah, dari sini kita keluarkan ya persamaannya, kita dapatkan persamaan untuk mencari kohesi pada kohesi untuk tanah yang menyebabkan longsor itu adalah sebesar kohesi yang menahan terjadinya longsor itu adalah sebesar W1 kali I1 tadi, lalu dikurang W2 kali I2 dibagi dengan R kuadrat dikalikan tetanya. Nah, ini untuk mencari besar kohesinya. Nah, kemudian di minggu lalu juga saya jelaskan bahwa faktor keamanan itu didapatkan dari tegangan geser yang menyebabkan longsor dibagi dengan tegangan geser yang menahan longsornya. Nah, itu tadi kalau kita masukkan nilainya didapatkan tadi adalah tegangan geser yang menyebabkan longsor itu adalah sama dengan CU, kemudian tegangan geser yang menahan longsornya adalah sama dengan CD. Jadi persamaan akhirnya CU per CD. Ini untuk mencari faktor keamanannya. Kemudian dalam menggunakan metode lingkaran, kita perlu membuat beberapa potensi bidang gelincir yang berbeda-beda, kemudian kita ambil yang memiliki nilai Fs terkecil. Nah, jadi minggu lalu kan saya sudah jelaskan bahwa dalam menggunakan metode irisan maupun menggunakan metode lingkaran ini, kita memerlukan peralatan seperti sudut,
jangka, kemudian busur derajat, dan juga milimeter blok. Nah, dari situ kita buat beberapa titik pusat O dan mengambil beberapa bidang gelincir yang berbeda-beda. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan beberapa nilai FS ya, beberapa nilai faktor keamanan. Nah, kemudian kita ambil yang mana yang memiliki nilai faktor keamanan terkecil. Artinya di situ bidang lingkarannya adalah yang paling kritis. Nah, sehingga besar kohesi yang menyebabkan keruntuhan di sini dapat dinyatakan dengan berat volume dikalikan dengan H dikalikan dengan M. Nah, M ini adalah angka stabilitas, di mana ini dapatkan dari grafik di slide selanjutnya. Nanti ada nilai M ya di sini. M ini adalah kohesi dibagi dengan berat volume dikalikan dengan si H-nya. Kemudian selanjutnya, di sini ada yang dinamakan tinggi kritis. Nah, minggu lalu juga saya udah jelaskan apa itu tinggi kritis timbunan. Tinggi kritis timbunan di sini biasanya HCR ya, atau H kritis, tinggi kritis, itu adalah faktor keamanannya adalah sama dengan 1. Kondisinya faktor keamanannya adalah 1. Nah, sehingga lereng di sini dapat kita evaluasi dengan menggantikan nilai H tadi menjadi dengan tinggi kritisnya. Dan kohesi yang menyebabkan menahan longsor dibagi dengan kohesi yang menyebabkan longsornya. Jadi tinggi kritisnya sini adalah CU dibagi dengan berat volume dikalikan dengan M. Jadi CD tadi kita ganti dengan CU-nya apabila kita menggunakan tinggi kritis di sini. Nah, nilai angka stabilitas M tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu memiliki digunakan untuk berbagai kemiringan lereng beta yang diberikan pada grafik berikut ini. Nah, grafik ini harap diingat ya, grafik ini hanya berlaku untuk tanah lempung dengan kondisi undrained dan pada saat sudut gesernya adalah sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya ada pasirnya, begitu ya, atau ada nilai sudut gesernya, artinya kita tidak bisa menggunakan grafik ini. Nah, ini hanya berlaku untuk tanah lempung aja dengan kondisi undrained. Nah, di sini yang sebelah kiri kita bisa lihat ada yang namanya stability number atau angka stabilitas, di sini disimbolkan dengan M, di mana berkisar antara 0 sampai dengan 0,3. Sedangkan yang paling bawah ini adalah sudut kemiringan dari selerengnya tadi atau beta. Nah, di sini beta ini berkisar antara 0 sampai dengan 90. Nah, cara mencarinya, misalnya kita punya sudut beta, misal 20 derajat begitu ya, kemudian kita tahu dia apakah dia jenis keruntuhan toe circle, midpoint circle, atau slope circle. Nah, kita sesuaikan dengan jenis keruntuhannya. Jadi kalau kita harus tahu dulu keruntuhannya itu jenis keruntuhan apa, misalnya slope circle. Nah, slope circle di sini kan garis yang putus-putus kayak gini. Kemudian kita punya sudut beta di sini 20 derajat. Nah, kita tarik ke atas untuk slope circle ya yang putus-putus. Nah, kita ketemu di garis yang putus-putus ini, baru dari sini kita tarik ke kiri. Nah, maka akan ketemu berapa besar nilai stability number atau angka stabilitasnya atau nilai M tadi. Nah, baru dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan ini ya. Kalau untuk mencari si tinggi kritisnya. Sampai sini ditanyakan bagaimana cara membaca grafik ini. Halo? Ada yang tanyakan? Kelas A, kelas B? Kalau nggak ada, saya lanjut. Karena nanti saya ujiannya, saya akan mengeluarkan ini ya, mengeluarkan soal yang ada pakai grafik nilai M ini. Jadi saya udah buat beberapa soal. Kalau untuk UAS-nya nanti, jadi UAS-nya nanti ada bahas tentang konsolidasi, kemudian konsolidasi saya buat sekitar 2 soal, kemudian sama lereng ini 1 soal, kemudian 1 soal lagi belum saya buat ya, belum selesai. Nah, nanti saya ada membuat soal tentang lereng yang menggunakan grafik nilai M ini. Jadi, harap diperhatikan bagaimana cara membaca grafik nilai M-nya. Ada yang tanyakan sampai sini?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Kira-kira Bu UASnya kapan ya Bu? UAS-nya hari Rabu bisa nggak kalian? Ada jadwal nggak itu? Rabu Rabu. ya. Heeh. Saya maunya Rabu ini sih, Rabu pagi gitu ya, apa jam 9 gitu. Jam 9 mungkin. Atau jam 10. Jangan pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, jadi nanti sistem UAS-nya itu mungkin jam 10 ya. Habis zuhur aja, Bu. Jangan, saya nggak Habis zuhur bisa. aja, Bu. Saya nggak bisa habis zuhur. Saya bisanya jam sebelum zuhur. Jam 10 aja ya, hari Rabu. Jadi kelas A, kelas B nanti hari Rabu jam 10. Nah, jadi sistemnya nanti pertama itu kita login dulu di Zoom. Jadi nanti saya kasih soalnya itu di Zoom, kayak gitu. Jadi kalian harus usahain kalau bisa ada internet ya. Nah, kemudian nanti di soalnya saya kasih via Zoom kayak gitu. Kemudian kalian kerjakan beberapa soal. Nanti saya kasih batasan waktu. Dikumpulnya jam berapa? Yang pasti sih nggak lama sih. Mungkin sejam dari habis selesai Zoom, kemudian ada waktu sejam, baru habis itu kalian harus kumpulkan. Jadi saya nggak jadi ya kasih tugas, jadi saya tetap maunya sebenarnya online gitu ya UAS-nya. Jadi soalnya saya kasih waktu meeting Zoom ini, waktu kelas online kayak gini. Bu, mau tanya itu pengumpulannya lewat apa, Bu? Gimana? Pengumpulannya UAS tuh lewat apa? Pengumpulannya sebenarnya saya maunya dikumpul hard copy sih, pakai kertas gitu. Cuman saya mungkin paham aja kondisi kalian, mungkin ada yang nggak di Palangkaraya ya sekarang, jadi nggak apa-apa di PDF, terus dikumpul bisa di grup nanti. Jadi saya tentukan nanti batas waktunya, misalnya jam setengah 12 atau jam 12 kayak gitu. Nah itu harus kumpul sama-sama jam 12, di lot jam 12 saya nggak terima gitu. Oh iya, Bu. Harus bareng ya kumpulnya untuk kelas A dan kelas B, nanti saya gabung aja. Nanti kalau kelas A duluan, nanti kelas B nanya-nanya apa misalnya B dulu, nanti yang A tanya-tanya ke B, kan enaknya bareng aja ya. Baik, Bu. Ibu jadi itu kuliah dulu ya, Bu? Kuliah online dulu? Enggak kuliah. Buka. Langsung berarti UAS. langsung? Iya, langsung UAS ya. Jadi usahain nanti hari Rabu itu jam 10, kalian punya paket data buat 40 menit pertama. Nah, nanti 40 menit pertama itu silahkan kalian kerjakan sebisanya soal yang saya kasih di Zoom ini, tampilannya nanti kayak gini. Kalian kerjakan dulu, kemudian nanti setelah habis 40 menit itu, kan Zoom cuma terbatas ya, cuma 40 menit. Nah, silahkan kalian kerjakan secara offline, mungkin saya kasih waktu 1 jam, sampai jam 12 mungkin ya. Nanti paling lambat jam 12 harus sudah dikumpulkan semua. Nanti lewat jam 12 saya udah nggak terima lagi. Kayak UAS kita di kelas aja ya, pakai batas waktu ya, biar nggak terlalu lama. Bu, bisa, Ya. Ibu bisa diulang cara baca grafiknya nggak, Bu? Saya habis dari belakang, Bu. Iya, iya. Nah, tadi kan dalam menggunakan metode lingkaran ini, kita perlu membuat beberapa potensi bidang gelincir yang berbeda-beda. Jadi kita buat dulu nih beberapa titik nol dan juga bidang gelincir. Jadi kalau membuat menghitung stabilitas lereng, kalian perlu milimeter blok, besi derajat, dan juga jangka ya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian dari situ bisa dibuat beberapa nilai Fs, kan sekarang kita sudah punya beberapa titik nol, titik pusat lingkarannya, kemudian kita juga sudah buat beberapa bidang gelincir untuk mencari faktor keamanannya. Nah, dari situ kita punya beberapa nilai faktor keamanan. Kemudian beberapa faktor keamanan yang sudah kita dapat tadi, kita ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini yang kita gunakan di perhitungan karena artinya itu adalah kondisi lereng yang paling kritis. Kalau paling kritis tadi, di sini kita punya Fs-nya itu kira-kira mendekati 1. Nah, di sini kalau sudah tinggi kritis kayak gini, nilai H tadi kita gantikan dengan HCR atau tinggi kritis timbunannya. Di mana tinggi kritis timbunan ini didapatkan dari Cu dibagi dengan berat volume dikalikan dengan M-nya. Nah, M ini didapatkan dari grafik halaman 27 ini. M ini artinya nilai angka stabilitas
untuk berbagai kemiringan lereng beta. Jadi ada beberapa sudut beta, di mana sudut betanya kalau di grafik ini berkisar antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, yang paling kanan ini dilihat, yang paling kanan ini 0 ya, 0. Kemudian ini adalah 90 derajat ini untuk kemiringan si lerengnya. Kemudian yang kanan ini adalah angka stabilitasnya atau M-nya yang berkisar antara 0 sampai dengan 0,3. Nah, kemudian cara mencarinya tadi, pertama kita harus tahu dulu kemiringan lerengnya itu. Kemiringan lerengnya ini apakah dia termasuk top circle, midpoint circle, atau slope circle. Nah, dari sini kita bisa punya, misalnya kita punya sudutnya 40 derajat, nah misalnya kita tahu bahwa lereng kita itu adalah jenis keruntuhan slope circle, nah kita tarik ke garis putus-putus, di mana garis putus-putusnya adalah garis yang keruntuhan slope circle tadi. Nah, kita punya sudut beta, kita tarik ke atas, baru ke garis yang slope circle, baru kita tarik ke kiri, maka akan ketemu nilai M-nya, atau nilai dari angka stabilitas lereng tersebut. Baru kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari si tinggi kritis timbunannya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan grafik di atas atau grafik ini tadi. Yang pertama adalah untuk sudut beta. Nah, ini sudut beta ya, di sini kalian lihat yang gambar paling kanan ini. Beta itu sudut kemiringan lerengnya. Jika sudut betanya itu lebih dari 53 derajat, maka lingkaran kritisnya itu adalah selalu berbentuk top circle. Jadi kalau sudut betanya, ini beta ya, betanya ini atau kemiringan lerengnya ini nilainya kurang dari 53 derajat, maka lingkaran kritisnya itu selalu berbentuk top circle. Top circle tadi yaitu jenis keruntuhannya ini hanya sampai di bagian bawah si lerengnya aja. Nah, ini top circle, maka kita bisa menentukan posisi dari titik tengah O tadi dari grafik ini. Nah, di sini kita punya alfa dan juga theta. Ini dalam derajat. Ini yang paling kiri ya, alfa dan theta. Di sini nilainya dari 30 sampai dengan 80 derajat. Kemudian yang bawah di sini betanya yaitu berkisar dari 50 sampai dengan 90 derajat. Nah, kalau misalnya kita punya sudut misal 60 ya, kita punya sudut beta di sini 60. Nah, 60 di sini kita tarik ke atas ke garis alfa. Jadi ini ada dua garis, ada garis alfa dan juga garis theta. Yang pertama kita tarik ke garis alfa dulu, misalnya di sini. Kemudian kita tarik ke kiri, maka misal ketemu di kisaran angka 35. Nah, maka kita punya sudut alfa 35 derajat. Alfa itu yang ini. Nah, yaitu dari ujung ke ujung dari si garis keruntuhannya. Nah, itu alfanya kita buat. Kemudian kita tarik lagi ke atas sampai menyentuh garis tetanya, baru tarik ke kiri, maka di kisaran sekitar 73 mungkin ya, sekitaran 73, maka kita punya sudut tetanya di sini yaitu 73. Nah, di sini kita bisa tentukan titik tengah dari sudut titik nolnya ini, titik pusat lingkarannya ini. Nah, itu bisa dicari dengan grafik ini. Ini untuk yang sudut betanya lebih dari 53 derajat. Kemudian jika sudut betanya itu kurang dari 53 derajat, lingkaran kritis di sini bisa berupa toe circle, slope circle, atau midpoint circle, tergantung dari letak tanah keras di bawah lerengnya, yang dinamakan dengan fungsi kedalaman. Nah, jadi kalau misalnya sudut betanya itu kurang dari 53 derajat, ada yang dinamakan dengan fungsi kedalaman atau si D. Nah, D ini didapatkan dari DH per H, atau jarak dari puncak lereng ke lapisan tanah keras dibagi dengan si tinggi lerengnya. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang atas. Ini ada DH. Jadi di sini ada lereng di mana punya tanah keras pada kedalaman tertentu. Nah, DH ini adalah kedalaman dari puncak lereng sampai ke tanah kerasnya. Kemudian H ini adalah ketinggian lerengnya sampai ke dasar lerengnya tersebut. Nah, fungsi kedalaman ini yaitu DH dibagi dengan si H tadi, maka akan didapatkan fungsi kedalamannya. Nah, kemudian jika lingkaran kritisnya adalah berupa midpoint circle, maka letak titik pusat nolnya tadi, atau titik pusat nol ini, dapat kita tentukan dari grafik yang di halaman
di halaman 30 ini ya, di sini ada kemiringan lerengnya, beta, dan antara 0 sampai dengan 53, kemudian nilai D-nya tadi yaitu 1 sampai dengan 5. Jadi D itu kisarannya antara 1 sampai dengan 5 tadi, D itu yang ini tadi ya, yang untuk dalaman ini. Nah, di sini terdapat nilai N. Jadi kalau midpoint circle itu ada, kita harus tahu berapa jarak dari si kaki lerengnya sampai ke ujung bidang gelincirnya. Jadi ada jarak namanya N dikalikan dengan H. Nah, N ini didapatkan dari grafik yang ini, grafik di halaman 30 ini, yaitu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 3. Kemudian baru kita kalikan dengan H. H tadi adalah kedalaman dari lereng atas sampai ke dasar lerengnya. Nah, itu adalah jarak dari si kaki lereng sampai dengan ke ujung bidang gelincir si lereng tersebut. Nah, ini ada NH di sini. Ini untuk peruntuhan midpoint circle. Itu. Tapi ini nggak saya keluarkan. Mungkin yang pada grafik ini aja bayangannya ya kayak gitu. Dan untuk soal yang lain baru konsolidasi, ada 2 soal. Sisanya 1 soal belum saya tambahkan. Sampai sini ada yang tanyakan lagi. Soalnya nggak susah-susah ya, yang penting kalian belajar dari materi yang sudah saya beri dari habis UTS itu, kalian pelajari, kalian baca. Nah, sehingga nanti ketika sudah mulai UAS, kalian sudah tahu apa ya letak kalian ini karena online ya, jadi bisa aja kalau misalnya mau buka materi yang sudah saya jelaskan nggak apa-apa, atau mau pakai grafik-grafiknya juga nggak apa-apa. Karena nanti untuk konsolidasi kan juga mungkin hitungannya agak sedikit panjang ya. Nanti seperti yang sudah saya jelaskan lah pokoknya. Saya ngasih soal nggak pernah di luar dari yang nggak saya jelaskan gitu aja. Ini karena Zoom-nya sudah 3,5 menit lagi, yang biasanya ditanyakan. Ibu yang sudut betanya itu emang udah ditentukan nggak, Bu? Sudut beta biasanya ya kan tergantung kondisi lerengnya kan, misalnya di lapangan kan lereng kan beda-beda ya posisi kemiringannya, jadi tergantung kondisi di lapangannya berapa kemiringannya, atau di soal misalnya saya kasih berapa sudutnya gitu. Sudah ditentukan. Kalau misalnya buat ujian, ya sudah saya tentukan sudutnya. Tapi kalau misalnya nanti kalian di dunia kerja, ya tergantung dari kondisi di lapangan. Untuk hari ini 35 orang berarti ya. 35 orang. Ini bisa dibuka semua nggak ininya? Videonya. Iya, benar nggak ya 30? Untuk tata cara ujiannya paham aja ya. Jadi saya nggak jadi ngasih tugas. Misalnya awal kan saya mau ngasih tugas, terus kalian kerjakan mungkin dikumpul sore gitu. Tapi karena kayaknya lebih enak online aja. Jadi nanti kita login hari Rabu jam 10. Tolong diingat jam 10 login. Zoom kayak gini, Zoom biasa. Tolong standby gitu ya di HP-nya, jangan telat, diusahakan jangan telat. Kemudian baru kita login kayak biasa. Kemudian baru nanti saya nanti saya kasih soalnya via Zoom kayak gini, baru kalian kerjakan 40 menit dari waktu Zoom itu. 40 menit baru nanti sisanya misalnya cuma sudah selesai, saya kasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan sisa soalnya. Oh iya, Bu. Jadi ini ya, tolong standby aja. Atau ada ini nggak? Ada ujian lain nanti hari Rabu itu, minggu depan itu? Anstruk. Hari apa?
Handstruck. Bu, Pak Budi, Bu. Oh, minggu depan juga ya. Tapi ini ya lebih Iya. banyak minggu ini ya kayaknya ya. Ibu, nanti itu login Zoom-nya satu laptop, orangnya banyak nggak apa-apa ya, Bu? Terus kalian kerjakannya rame-rame. Iya, Bu. Itu kelompok namanya tuh. Kerja kelompok namanya. Kerja Oh, kelompok. wajib sendiri-sendiri ya, Bu? Iya, sendiri-sendiri ya. Soalnya saya mau buat dokumentasi juga kan nanti saya foto gitu kan. Jadi sekalian buat absen.